Celine Evangelista adalah satu dari sedikit nama di dunia hiburan Indonesia yang memiliki daya tarik tersendiri. Wajah cantiknya, kariernya yang gemilang, dan kehidupan pribadinya yang penuh lika-liku menjadikan sosoknya menarik untuk diikuti. Namun di balik semua sorotan lampu panggung, layar kaca, dan publikasi media, tersimpan kisah perjalanan batin yang panjang dan mendalam. Perjalanan yang membawa perempuan berdarah campuran Italia dan Manado ini dari dunia glamor menuju ketenangan iman. Sebuah kisah yang dimulai dari keluarga, penuh gejolak pernikahan, dan berakhir pada hijrah spiritual yang membentuk versi baru dari seorang Celine Evangelista. Celine lahir dengan nama lengkap Celine Evangelista Monica Maureen Ricci. Ayahnya adalah pria berkebangsaan Italia, sementara ibunya, Vincentia Nurul, adalah wanita berdarah campuran Jawa Manado yang pernah menjadi artis sinetron era Lalampuan. Masa kecil Celine tak selalu penuh tawa seperti yang dibayangkan orang dari seorang selebritas. Perceraian orang tuanya meninggalkan luka tersendiri dalam hatinya. Ia dibesarkan oleh ibunya seorang diri, tanpa kehadiran figur ayah. Dari sinilah, sejak belia, Celine belajar menjadi kuat. Ia tumbuh sebagai gadis yang mandiri, dewasa sebelum waktunya, dan belajar menyembunyikan luka dengan senyum. Karier di dunia hiburan dimulainya sejak usia 12 tahun. Berbekal kecantikan alami dan dukungan sang ibu, Celine dengan cepat menapaki tangga popularitas. Ia membintangi berbagai sinetron, FTV, hingga film layar lebar. Celine tumbuh besar di depan kamera. Namun, di balik gemerlap dunia hiburan, kehidupan pribadinya tidak seindah cerita sinetron. Pada usia yang sangat muda, ia menikah dengan Dearly Idol, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat. Dari pernikahan itu, Celine dikaruniai seorang putri. Namun pernikahan mereka tak bertahan lama. Perceraian pun terjadi, dan Celine kembali sendiri, kali ini dengan status sebagai ibu muda. Tak lama berselang, Celine kembali mengejutkan publik dengan pernikahannya bersama aktor muda yang sedang naik daun, Stefan William. Pernikahan itu berlangsung secara diam-diam, nyaris tanpa publikasi. Keduanya terlihat serasi di depan kamera, saling mencintai, dan kerap memamerkan kemesraan di media sosial. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 anak laki-laki. Namun seperti kisah cinta sebelumnya, pernikahan ini pun tak bertahan lama. Pertengkaran demi pertengkaran, perbedaan karakter, dan tekanan media membuat rumah tangga itu goyah. Hingga akhirnya, mereka memutuskan berpisah. Perceraian kedua ini menjadi titik balik yang sangat besar dalam hidup Celine. Ia tak lagi hanya berperan sebagai ibu dari 1 anak, tapi kini menjadi tulang punggung bagi 3 anak. Dalam kesendirian dan tekanan emosional, Celine mulai mempertanyakan kembali makna hidupnya. Ia merasa sudah memiliki semuanya, popularitas, kekayaan, anak-anak, bahkan cinta. Namun tetap ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh dunia. Malam-malamnya penuh dengan perenungan. Doa-doanya mulai beralih dari permintaan duniawi menjadi pencarian arah hidup. Di tengah keresahan itu, Allah mulai mengetuk hatinya. Perlahan tapi pasti, Celine mulai tertarik pada Islam. Awalnya hanya karena melihat kedamaian dari teman-teman dekatnya yang Muslim. Ia mulai tertarik pada ketenangan yang mereka rasakan setelah salat, ketundukan mereka kepada Tuhan, dan bagaimana mereka memaknai kehidupan. Celine mulai membaca, mencari tahu, dan bertanya. Ia membaca terjemahan Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan mengikuti kajian online. Ia belajar dalam diam, merenung dalam sunyi. Ia tak ingin gegabah, tak ingin sekadar ikut-ikutan. Baginya ini bukan keputusan ringan. Lalu pada satu hari yang penuh haru, Celine mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tanpa publikasi, tanpa kamera. Hanya dirinya, Tuhan, dan beberapa saksi terdekat. Saat itu ia menangis. Tangis bahagia, tangis syukur. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa pulang. Islam bukan lagi sekadar agama, tapi rumah. Sebuah tempat di mana hatinya merasa tenang, tubuhnya merasa damai, dan jiwanya merasa utuh. Ia memeluk Islam bukan karena cinta manusia, bukan karena tekanan, tapi karena cinta Tuhan yang ia rasakan meresap ke dalam hatinya. Keputusannya menjadi mualaf tentu mengejutkan publik. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit yang meragukan. Ada yang menyebut ini hanya fase sesaat. Namun Celine tak ambil pusing. Ia tetap tenang, melanjutkan proses belajarnya dengan tulus. Ia mulai belajar salat, mulai memahami makna wudhu, mulai belajar membaca Al-Quran. Ia belajar dari nol. Namun justru di proses itu, ia menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Ia merasa dicintai tanpa syarat, dimaafkan tanpa dihakimi. Perubahan itu pun memengaruhi cara ia membesarkan anak-anaknya. Meski anak-anaknya belum semuanya beragama Islam, Celine tak pernah memaksa. Ia memilih pendekatan lembut.
Ia memberi teladan lewat perbuatan. Ia memperkenalkan mereka pada nilai-nilai Islam dengan penuh kasih. Ia mulai mengajarkan mereka doa-doa sederhana, mengenalkan tentang Allah, tentang salat, tentang syukur. Dan anak-anaknya perlahan belajar menerima itu dengan hati terbuka. Mereka melihat ibunya yang kini lebih tenang, lebih sabar, dan lebih damai. Itu menjadi pelajaran hidup yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Dalam keseharian, Celine mulai bertransformasi. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Walaupun belum berhijab penuh, ia sudah menunjukkan perubahan signifikan. Beberapa kali, ia terlihat mengenakan kerudung dalam aktivitas tertentu. Dan semakin lama, hijab itu menjadi bagian dari jati dirinya. Ia mulai merasa nyaman, bukan karena kewajiban semata, tapi karena hijab membuatnya merasa aman, terhormat, dan terlindungi. Hijab menjadi simbol dari hijrahnya, dari perjalanan spiritualnya yang panjang. Celine pun mulai selektif dalam memilih peran dan aktivitas di dunia hiburan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak, mengikuti pengajian, dan mendalami ilmu agama. Ia sadar bahwa menjadi Muslim bukanlah tentang langsung sempurna, tapi tentang terus memperbaiki diri setiap hari. Ia tahu akan banyak cobaan, banyak komentar miring, tapi ia memilih istiqomah. Ia ingin menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan di mata manusia, tapi di hadapan Tuhan. Lalu, apakah Celine membuka hati untuk cinta yang baru? Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut bahwa ia tidak menutup diri. Tapi kali ini, kriterianya berbeda. Ia ingin memiliki pasangan yang bisa membimbingnya dalam iman. Ia ingin suami yang seiman, yang bisa salat bersamanya, belajar agama bersamanya, dan membesarkan anak-anak dalam cahaya Islam. Bukan sekadar pasangan hidup, tapi juga pasangan ibadah. Ia tidak lagi mencari cinta yang hanya romantis, tapi cinta yang bisa membawanya lebih dekat kepada Allah. Namun ia juga tidak terburu-buru. Ia memilih bersabar. Fokusnya kini adalah memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta. Jika jodoh itu datang, maka itu adalah takdir. Tapi jikapun belum tiba, ia merasa cukup dengan cinta yang sudah ia miliki sekarang. Cinta dari Tuhan, dari anak-anak, dan dari ketenangan hati yang tak bisa dibeli dengan apapun. Perjalanan hidup Celine Evangelista adalah bukti bahwa manusia bisa berubah, bahwa hidayah bisa datang kapan saja, dan bahwa ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Ia pernah terluka, pernah jatuh, pernah kehilangan arah, tapi ia tak pernah menyerah. Ia bangkit, melangkah, dan menemukan jalan pulangnya. Kini, Celine bukan lagi sekadar artis cantik yang sering muncul di layar kaca. Ia adalah perempuan yang sedang menata ulang hidupnya, bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Ia adalah ibu yang membimbing anak-anaknya dengan lembut dan doa. Ia adalah muslimah yang sedang belajar mencintai agamanya dengan sepenuh hati. Dan ia adalah wanita yang percaya bahwa cinta sejati adalah cinta yang membawa kepada Tuhan.